kebanyakan LK Pak Masir. Ibu Malian juga udah isi semua. Pak Firman ya? Kita mulai ya. Ya, boleh. Langsung rekam aja Pak Firman. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu guru kelas 8 kelompok B yang hebat-hebat ini, yang luar biasa. Ini sambil menunggu yang lain. Kelompok kita kan ada 7 orang nih ya. Ya. Ini baru tiga orang. Nanti kita sambil nunggu yang lain. Mungkin pembahasan kita atau pertemuan kali ini kita tidak panjang lebar ya. Lebar, kita alokasikan waktu aja sekitar 15 atau 10 menit Bu ya, Pak. Siap. Boleh dong. Jadi untuk pertemuan ini, diskusi ini kita akan membahas tentang LK 401. LK 401, kita lihat LK-nya terlebih dahulu ini. LK 401. Sebentar. LK 401. Oke, Sip. Ya, kelihatan ya? Tampil Pak. Ya, muncul. Iya. Ya, di sini kita akan membahas tentang LKK 401 ya. Kita menunggu, sambil menunggu yang lain. Ini ada 7 orang anggotanya. Ini kita laksanakan pada hari ini. Ini persamaan dan perbedaan yang penting sebelum dicapai kesepakatan pemahaman. Ini untuk Abdolnya, nanti Ibu Eva silakan mempresentasikan Bu ya. Mempresentasikan. Kalau kita lihat di sini ada sebelum dan sesudah, kan gitu. Iya. Iya. Ya, nanti kita menyimak dari Ibu Eva nih. Bu. Ya. Ya, silakan Ya, Bu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita akan coba membahas tentang LKK 401, di mana di sini adalah tentang persamaan dan perbedaan yang penting sebelum dicapai kesepakatan pemahaman mengenai TIPEK. Yang pertama, setelah kita baca dan pelajari modul, ternyata bahwa TIPEK tadinya awalnya kita hanya terpaku itu berfokus pada teknologi pembelajaran. Bahwa kita TIPEK itu fokusnya teknologi apa yang digunakan pada saat pembelajaran. Ada tidak gitu kan. Tapi setelah kita membuka modul, di modul 4 ini akhirnya terbuka wawasan kita bahwa TIPEK sebenarnya tidak berfokus pada teknologinya saja, tapi pada konsep pedagoginya dan teknologinya. Jadi combine tiga komponen tersebut gitu. Jadi harus ada konsepnya, kemudian pedagogi itu wajib, dan tambahan adalah teknologi. Itu mulai terbuka wawasan kita. Kemudian yang kedua, TIPEK masih nyambung sih dari yang pertama tadi. TIPEK merupakan pemanfaatan TIK, teknologi TIK. Berarti kalau kita ngajar itu harus ada teknologinya. Ini loh infokusnya, ini loh tabnya, ini loh laptopnya, kemudian yang lainnya harus tersedia. Itu baru dinamakan TIPEK gitu. Ternyata sesudah membuka modul dan kita pelajari tahap per tahap bahwa TIPEK itu perpaduan dari kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik yang wajib, kemudian kontennya juga, dan kompetensi guru yang berupa teknologinya.
Jadi harus ada teknologi, kontennya itu adalah materinya, pedagogiknya, caranya bagaimana menyampaikannya, kemudian teknologi yang digunakannya bagaimana, apa saja gitu. Nah, itu perpaduan 3 kompetensi guru tersebut. Jadi harus ada konten, pedagogi, dan teknologi. Itu baru yang dinamakan TIPEK. Menurut yang kita baca dari buku modul 4. Kemudian yang ketiga, bahwa pengajaran yang baik tadinya sebelum kita tahu TIPEK hanya menambahkan teknologi dalam dokumen pengajaran kita konten. Nah, ternyata setelah kita buka modul 4 dan kita baca dan pelajari bahwa pengenalan teknologi itu menyebabkan representasi konsep baru dan membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan transaksional yang dinamis antara 3 komponen dalam TIPEK. Jadi teknologi ini menyebabkan representasi konsep baru. Bukan kita dalam TIPEK ini belajar dengan teknologi. Tidak seperti itu pemahamannya. Bahwa pengenalan teknologi dalam TIPEK ini menyebabkan representasi konsep baru dan membutuhkan pengembangan kepekaan terhadap hubungan transaksional yang dinamis dengan komponen yang TIPEK itu. Jadi komponen pedagogi dan komponen konten. Itu seperti itu. Jadi TIPEK ini kalau menurut kita kelompok B, setelah kita buka modul dan kita pelajari bahwa TIPEK itu perpaduan dari konten, pedagogi, dan teknologi. Iya, ya seperti itu ya Bapak ya. Kemudian hal menariknya dalam diskusi kelompok ini, kita selama ini mengajar hanya sebatas mentransfer pengetahuan. Kemudian yang harusnya menciptakan kondisi untuk membuat siswa belajar baik bersama guru maupun secara mandiri. Itu menariknya bahwa kita hanya terbatas mentransfer pengetahuan, padahal tidak seperti itu dalam mengajar. Kemudian selanjutnya selama ini kita dalam pembelajaran tidaklah cukup hanya mengulang-ulang materi yang diajarkan seperti orang memutar rekaman. Bahwa guru tidak hanya perlu memiliki pengetahuan tentang materi ajar dan pedagogi, namun juga perlu memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau reasoning, kemampuan metakognisi, serta kemampuan menyesuaikan pembelajaran dengan konteks. Guru juga perlu mempunyai kemampuan menginterpretasi kerangka kurikulum dan merancang isi dari kerangka kurikulum tersebut. Itu yang kita dapatkan, hal menarik yang kita dapatkan dari modul 4. Bahwa kesimpulan kelompoknya bahwa TIPEK merupakan pengembangan gabungan 3 komponen yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu konten, pedagogi, dan teknologi. Itu intinya TIPEK ya. Bahwa guru informatika perlu mempunyai sikap dan kebiasaan bahwa informatika adalah disiplin ilmu yang presisi dan menggunakan diksi atau kosakata yang sesuai untuk setiap konsep yang disampaikan. Misalnya tidak lagi menyebutkan mata pelajaran TIK, padahal mata pelajaran sudah berganti informatika, dan memberikan keteladanan menerapkan proses berpikir komputasional pada tindakan sehari-harinya. Keteladanan ini penting karena siswa akan membangun pemahaman dan bertumbuh berdasarkan pengalaman serta contoh nyata yang dijumpainya. Intinya seperti itu sih. Kita kembali lagi yang modul 3 HOTS. Kita sesuaikan dengan contoh nyata yang dijumpainya. Kemudian berbagai perilaku siswa selanjutnya akan didasari oleh pengetahuan yang dibangunnya tersebut. Berdasarkan pengetahuan contoh nyata. Jadi seperti itu. Itu saja yang saya sampaikan dari kelompok 8B tentang LKK 401. Gimana pendapatnya Bapak Masim dan Pak Firman dan yang lainnya? Ya, untuk saya dulu, Bu Eva, mohon maaf. Nah, enggak. Kalau kita lihat kan di sini, untuk TIPEK itu kan 3 komponen ya. Iya Pak. Pedagogi, teknologi, sama konten. Konten iya. Menurut Beva, menurut teman-teman nih, yang bagus, urutan yang bagus nih. Urutan yang bagus itu dari mana dulu? Kita dari pedagogi dulu, dari konten dulu, atau teknologi yang tepat ya, gitu. Teman-teman. Pak Firman gimana? Pak Adi, assalamualaikum. Ya, apa yang bagusnya?
Kalau menurut saya, kalau teknologinya canggih yang kita Ah. gunakan dalam pembelajaran, tapi kita nggak punya konten kita terbatas, Betul. kita hanya melihat satu buku saja gitu, buku acuan dari pemerintah, kemudian pedagogi kita punya, Ya. kita kira TIPEK bukan seperti itu. Kita udah menguasai nih teknologi, seperti Ya. kasus yang di LK berapa tuh, teknologi kita punya, udah bagus gitu, udah canggih lah, Iya. bandwidth internet sudah bagus, keadaan lab sudah lengkap, semua tools ada, dalamnya sudah pengalaman dan sudah senior, Konten, tapi tidak menguasai konten karena informatika ini baru, contohnya seperti itu. Dulu kan masih zamannya TIK gitu kan. Itu kalau seperti itu bisa dinamakan TIPEK bukan? Ya, Pak Firman. Ya kalau lihat dari materi ini menurut saya belum, Bu. Karena kita di sini dari poin yang pertama itu hanya mengenal ya atau menguasai teknologi itu di situ. Kemudian sedangkan di sesudah kita ini diskusi ini kan kita memahami bahwa Iya. Tadi gimana? Ya Bu. Pendapat Pak Adi mangga. Oke. Tadi kalau dari segi keilmuan ya, keilmuan dari gurunya sudah menguasai semua bidang, semua sudah hanya saja terbentur pada masalah teknologi. Kembali lagi ke tadi, jadi TIPEK itu harus seimbang dengan alat atau teknologi yang sedang atau akan diterangkan atau diinginkan pada siswa dengan kemampuan dari gurunya sendiri. Jadi ya harus seimbang antara teknologi dengan kemampuan dari si pengajarnya itu sendiri. Gitu. Ya, baik. Mencari referensi-referensi yang lain supaya pada saat kita memberikan materi kepada siswa itu, siswa benar-benar istilahnya belajar dari pengalaman nyata karena kita sudah menguasai konsepnya yang tadi di awal itu gitu kan, konsep dari konten tersebut gitu kan. betul. Kemudian pedagogi pasti di dasar dan teknologi juga memang harus mendukung gitu kan. Bisa kita lihat dari kasus yang Bapak kalau sudah mengerjakan itu dari LKI 3.01 itu yang soal terakhir itu yang benar-benar idealnya satu sekolah istilahnya gurunya sudah menguasai konten, kemudian sudah menguasai pedagogiknya dan teknologi di sekolah tersebut itu sudah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat representatif gitu. Itu layaknya, itu mungkin yang idealnya sekolah seperti itu. Jadi kontennya kita punya gitu kan, kita udah siap gitu. Kemudian pedagogiknya kita sesuai dengan kita, kemudian teknologinya juga memang menunjang sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan ada konten gitu. Seperti itu ya Bapak-Bapak ya. Ya paling saya nambahin dikit. Iya Pak Masim. Mangga Pak Masim. Ya kalau emang betul sih. Ini harus berkaitan atau berhubungan pedagogi, teknologi dan konten. Kalau keduanya ada nih ya, nggak ada kontennya, artinya kan nih ya kita kan sebagai ini kadang-kadang suka memori full ya, lupa atau apa gitu kan ya. Anak-anak juga tadi ke konten kan kita berulang-ulang terus kan boleh ya berulang-ulang apa yang lupa dia dari konten ya nggak maka nggak lengkap seperti itu. Iya Pak. Saya kayak model di lapangan yang sekarang ini betul. Pak Masim ya. Terjadi apalagi dengan adanya informatika itu bahwa kebijakan pemerintah itu guru informatika tidak harus basicnya adalah IT gitu kan, boleh dari guru gitu kan. Nah kalau seperti itu gitu kan, guru sains gitu dengan pelajaran informatika mungkin rada nyambung gitu. Apakah kontennya gitu kan? Apakah kontennya itu bisa nggak masuk seperti itu gitu? Apakah kontennya itu sudah memenuhi syarat untuk masuk ke TIPEK kalau basicnya non informatika, kemudian dia mengajar informatika gitu kan? Itu ada di kasus di LK 3.01. Kalau seperti itu bagaimana istilahnya? Pedagogiknya apakah dia punya atau belum gitu? Kalau seumpamanya basicnya itu
non informatika. Teknologi oke lah, kita teknologi standar ada gitu. Ya. Kontennya ada, tapi tidak dikuasai oleh guru tersebut gitu. Karena apa? Karena dia bukan basicnya adalah informatika. Kalau seperti itu bagaimana itu, Pak? Ya, kalau menurut saya gimana ya? Emang sih harus lengkap. Pertama harus ada basic dan 3 konten itu harus lengkap. Kalau dia bukan basicnya, ya kan? Otomatis kan Kopas ya kalau nggak salah ya. Ya, Kopas. Iya. Nih, ya kan, Kopas. Bisa jadi ya itu nanti ketika ada update atau pembaruan, otomatis kan berpikir lagi nih bagaimana supaya mencari sesuatu yang untuk Kopas. Nah, seperti itu, gue Pak. Tuh. Kalau udah menguasai kan enak, tinggal di ya itu ada pemikiran kalau basicnya informatika ya nyambung aja. Ibu Ita Utari itu siapa? Nggak tahu nih Bu Ita masuk. Bu Ita, Kementerian. Iya, saya Bu Ita dari kelompok mana? Mohon maaf. saya panitia Pak. Oh, mohon maaf Bu Ita. Mohon maaf. Selamat datang Ibu. Selamat datang Bu Ita. Mohon maaf banget. Saya lupa. Maaf Bu Ita ya. Ini bapaknya serius kan nih gitu. Iya, dikira peserta BIMTEK. Maaf Bu. Bu, Mangga maaf, lanjut Bu. Pak Firman. Dilanjut aja Bu, dilanjut. Ibu Ita mohon maaf, biasanya peserta itu ini belum merinem nama kadang tuh. Jadi ya khawatir istilahnya dikira teman Ini yang kelompok belum merinem berapa nih? nama. Kelompok Mohon maaf Bu Ita. 82 Bu. 82 Bu Ita. Oke, ini berapa anggotanya? Ada 7. 7. Anggotanya 7 Bu. Ada yang sakit Bu. Sakit. Yang dari Bekasi sakit Bu dari awal nggak salah ya. Pak Wana sakit Bu. Sakit Bu. Absennya gimana? Lancar nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Lancar 3 hari ke sini Bu. Yang ketiga kedepannya nggak dicentang, nggak diceklis. Jadi gimana itu Bu? Masalah nggak Bu Ita? Yang penting sudah submit waktu kemarin. Jadi antara aplikasi dan absensi itu beda aplikasi. Beda aplikasi jadinya kalau udah submit yang di presensinya berarti sudah oke gitu. Alhamdulillah sih dari presensi alhamdulillah Bu Ita. Dari awal Iya. sampai akhir, ya Allah. Jadi tidak Iya, usah soalnya di- Mas checklist di- nggak apa-apa berarti Bu ya. Nggak apa-apa. Nanti dicek ulang lagi kok Bu. Nanti kita lihat lagi datanya siapa yang Bu Ita mohon maaf ya tadi. Yang Jadi tuh kembali nanti penilaian di Pak Yoki gitu. Yang akan menilai keaktifan Bapak. yang tugas sampai kapan Bu Ita? Kenapa Pak? Yang tugas itu sampai kapan? Tugas sampai besok ya Pak ya? Besok ya, Bu? LK-nya itu. Karena besok kita langsung penutupan di sore hari Pak. Nah, ini Di Bu Ita gini. semua Bu. ada yang kadang kita sudah mengirim belum dinotifikasi, itu gimana Bu Ita ya solusinya? Jadi sudah kirim tapi tidak ada notifikasinya gitu. Iya di grade-nya tuh. Biasanya ada notifikasi kertas atau gimana gitu. Itu kenapa Bu Ita ya? Pengaruh tidak maksudnya gitu? Kalau merasa sudah submit sih ya sudah Bu. Iya. Nggak masalah Iya. sih. Oh, kalau nanti direkap sama Pak Yoki mungkin yang mana yang belum mungkin nanti minta Oh, gitu. minta Pak Yoki aja Pak sebutin yang belum gitu daftarnya. Oh iya. Tapi kalau di LK-nya mah sudah submit Bu. Berarti sudah masuk ya? Iya sudah submit. Kalau sudah submit sudah sih. Iya. Baik, kami kembali diskusi dulu ya Bu ya. Ya silakan dilanjut, saya izin keluar ya Bu. Iya, Oke Bu. Terima kasih Bu Ita. Bu Ita masih. Ya, nah untuk solusinya gimana itu ya teman-teman istilahnya? Kalau menghadapi kasus seperti itu istilahnya bukan basic informatika, pedagogiknya masih kurang, kemudian tapi teknologi memang sudah menunjang di sekolah tersebut gitu kan. Mangga yang lain, Pak Firman, Pak Adi. Ya, Halo. Bu Eva, saya sedikit menambahkan karena Ya. berapa pertemuan keberapa ya kalau nggak salah Pak Yoki pernah menyampaikan juga gitu untuk guru atau pengajar yang bukan basic informatika.
dan memang diizinkan ya di Iya. Iya. apa namanya di kurikulum Merdeka ini, tapi dengan beberapa persyaratan kalau menurut Pak Yogi. Jadi sama seperti kalau dulu mungkin Akta 4 ya, atau ada SIM-nya lah. Jadi menyatakan bahwa si guru tersebut sudah lolos dan sudah diuji dan berhak untuk mengajarkan atau transfer ilmu tentang informatika. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya ada legalitas. Jadi nggak asal, misalnya kalau ini kan guru IPA saja yang ngajar, tapi si guru IPA ini sudah punya legalitas belum gitu. Jadi ada kekuatan secara ini. Jadi tidak apa ya? Ya tidak ilegal lah, intinya seperti itu. Kurang lebih. Jadi harus ada lisensi lah gitu, lisensi itu ya. Betul. Nah, yang saya tanyakan tuh Pak Adi, saya bingung yang lisensi siapa gitu. Apakah ketua FGMP Informatika atau siapa, atau kepala sekolah atau Bukan, kalau saya sepertinya sih lihat- pemerintah Bu yang memberikan Iya. itu, karena pihak sekolah itu kan hanya mengatur saja regulasinya, artinya si kurikulum ini hanya memberikan, cuma kurikulum ini harus tahu juga bahwa yang dia tempatkan ini guru yang sudah berkompeten. Kompeten dalam arti bukan saja keilmuannya, tapi dia punya timnya untuk mengajar gitu. Jadi dikembalikan lagi ke pemerintah gitu. Nah sekarang tinggal apakah pemerintah sudah siap, sudah mengatur apa namanya tata caranya untuk mendapatkan legalisasi itu gitu. Iya, jadi lisensinya itu kan berupa kayak pelatihan gitu. Kalau dulu kita di kuliah ya, sebelum mengajar itu kan ada Akta 4 seperti itu. Jadi pemerintah menyiapkan Akta 4 kalau saya lihat di peraturan itu. Oh, kalau Akta 4 mah berarti secara umum ya Pak Firman. Maksudnya Iya. untuk ruang lingkup yang lebih Jadi kecil. yang diakui oleh pemerintah. Cuman saya sih cenderung ke peraturan tahun berapa tuh yang kemarin 2018 atau berapa. Jadi yang mengajar informatika itu adalah syarat untuk menyelenggarakan mata pelajaran informatika itu syaratnya ada SDM-nya. SDM itu artinya di situ sesuai dengan background. Kemudian ada alat media yang digunakan kan gitu. Waktu Permen 2018 kalau nggak salah. Itu saya terapkan untuk sekolah saya karena kebetulan sekolah saya tidak ditunjuk untuk melaksanakan informatika. Adanya kan mata pelajaran, bukan mata pelajaran, bimbingan TIK kan gitu ya. Nah, saya dari tahun 2015 itu saya mengadakan mata pelajaran informatika walaupun tidak ditunjuk, karena di sekolah saya kebetulan ada saya di sini kan gitu ya. Kemudian juga lab juga ada. Nah, di situ maka saya berpegangan pada permen itu. Artinya apa di situ? Artinya permen ini benar-benar mengakomodir SDM yang ada di situ. Jadi mengutamakan SDM-nya dulu, ada atau enggak kan gitu. Bukan berarti tidak ada terus kemudian harus ada dengan jalan pintas, misal dengan memberikan lisensi dan seterusnya, tapi mengutamakan sesuai dengan background terlebih dahulu kan gitu. Yang saya laksanakan seperti itu Bu. Jadi dari tahun 2013 saya walaupun TIK bentuknya bimbingan TIK, kalau di sekolah saya melaksanakan mata pelajaran gitu. Mata pelajaran kemudian di Dapodik, sangkut paut dengan Dapodik itu saya dimasukkan ke etik gitu ya, bimbingan TIK. Jadi di lapangan mah kita mengajar mata pelajaran TIK, tapi di Dapodik kita masukkan ke bimbingan TIK gitu. Nggak masalah itu tuh. Malah lebih tersampaikan kompetensi yang kita kuasai kan gitu, daripada kita melaksanakan pelajaran atau yang lain tidak sesuai dengan backgroundnya kan gitu. Saya seperti itu, dan alhamdulillah nggak ada masalah sampai sekarang kembali ke informatika kan gitu. Jadi intinya walaupun backgroundnya basicnya bukan informatika, asal guru tersebut bisa menyesuaikan dan mau itu istilahnya open minded, istilahnya terbuka untuk belajar lagi terus, dia mendalami tentang konten informatikanya, mungkin bisa
untuk dijadikan sebagai tipek gitu kan, karena dia sudah menguasai konten. Kalau seperti itu, walaupun basicnya berbeda, bukan informatika seperti Iya. itu ya Pak ya. Iya, yang permen sekarang tuh seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak Firman untuk LKK 401? Ya intinya emang siswa di dalam informatika ini harus berkembang logika cara berpikirnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dituntut dengan konsep-konsep memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada, tidak hanya tergantung pada media atau alat komputer saja, tetapi lebih luas daripada itu dengan logika ataupun media-media yang lebih sederhana gitu. Jadi utamanya adalah logika berpikir kalau saya lihat. Iya. Dan saya menambahkan sedikit Pak Firman bahwa tipek itu lebih ke gurunya, bahwa gurunya itu harus menguasai konten, intinya itu, kemudian pedagogik dan teknologinya. Jangan sampai teknologi yang kita akan gunakan itu anak sudah lebih pintar bisa menggunakan dengan kita, sehingga kita nanti pada saat memberikan informasi materi kepada siswa itu kita gagap konten gitu, seperti itulah gitu. Jadi intinya dalam tipek ini itu kompetensi gurunya yang ditekankan, seperti itu. Iya. Setuju Bu. Ya, tambahan aja, Ibu. Iya Pak Masim. Ya, jadi saya menambahkan, jadi sebelum kita mengasah materi, alangkah baiknya materi itu kita lihat dulu, kita mengajarkan, jangan sampai pas kita menguasai, ya kan, kita kuasai, jangan sampai pas kita kasih ke mereka, jangan sampai kita lebih dari dia, seperti itu. Ya, kepada siswanya, seperti itu, Bapak dan Ibu. Iya betul. Pak Adi gimana? Setuju Bu. Ya simple. Simple. Karena sudah terakomodir semua. Iya. Selesai kayaknya Pak Firman LK 401, lanjut LK 402. Apa sudah? Saya kira Sudah cukup Bu ya. Sudah ya? Cukup ya? Tadi juga Ya. kita mengalokasikan waktu sekitar 10 atau 10 menit 15 menit ya. Ternyata ini nggak kerasa kalau kita ngobrol udah 14 menit lebih. Udah Setengah jam. Masya Allah. setengah jam. Jadi udah Iya. udah double gitu. Iya. Saya kira cukup Bapak Ibu. Kita sambil persiapan nanti untuk besok ya. Itu jam berapa Bu? Besok jam 2 kalau nggak salah ya. Penutupan jam 4 kan ya? Penutupan jam 4, kita zoom dulu jam 2 kalau nggak salah. Oh. Terakhir. Kita Iya. persiapkan ini sambil kita nyiapkan tugas-tugas kita juga yang di sekolah biar beres ya. Iya. Kan gitu. Berarti habis kita zoom kelompok ini nggak ada zoom besar lagi kan? Zoom Nggak utama? ada. Enggak Ada ada ya? Bu, enggak ada. Nanti tinggal nunggu sharean dari Bu F aja ini. Nah, itu yang penting tuh, PHP. Bu Pak. Udah Iya, mangga tapi- ditutup Pak Firman. Ya, Terima kasih teman-teman, Pak Masim, Bu Eva, Pak Adi yang sudah hadir. Ini sebenarnya kita masih menunggu teman yang lain, Pak Wana dan Pak Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey ya. mudah-mudahan di Pak akhir, Hendra. ya. Iya. Pak Amin. Enda juga belumnya nanti Kita doain aja biar kita kita sehat. ketemu pada waktu yang lain. Mudah-mudahan kita selalu sehat selalu, Amin. diberi kelancaran semua aktivitas kita yang banyak ini menumpuk ya, mudah-mudahan menjadi barokah. Amin. Kita tutup pertemuan diskusi pada siang hari ini dengan alhamdulillah. 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 Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.